Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili wihara dan umat Buddha, wihara Budayana dan juga wihara yang lain, BDC, ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Gobiha. Ditinggal kematian orang dekat, orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk cepat-cepat melupakan, merelakan, tidak gampang, tidak mudah. Sekalipun kita sering mendengarkan dhamma untuk tidak melekat, ya, untuk segera melepaskan kepedihan karena ditinggal kematian orang yang sudah dekat, ya, tentunya tidak gampang. Bisa saja kita ketika memberi nasihat orang lain, ketika melayat untuk segera merelakan, mengikhlaskan. Namun ketika kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, untuk merelakan begitu saja tentunya tidak gampang. Ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau pun wafat atau parinibbana. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau. Bisa saya kelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum bisa menerima, ya, karena belum bisa menerima, di hatinya, ya, pikirannya mengatakan terlalu cepat
beliau meninggalkan kita semua, tidak boleh mati Sang Buddha, sangat dibutuhkan oleh dunia. Karena melakukan perenungan seperti itu, dia pun menangis. Bahkan diceritakan dalam kitab suci ada yang meraung-raung berguling-guling di tanah. Secara batiniah mereka menderita karena tidak langsung bisa menerima kematian dari gurunya ini. Secara fisik pun dia menderita karena berguling-guling di tanah. Kemudian kelompok yang kedua, begitu mendengar Sang Buddha wafat, langsung bisa menerima. Dia merenung, tanpa kecuali siapapun yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Di antara keluarga yang ditinggalkan Ibu almarhumah Ibu Bikha, saya yakin termasuk kelompok yang pertama, tidak bisa langsung menerima. Namun Sang Buddha beberapa kesempatan memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang sedang berduka karena berpisah dengan orang amat dicintai. Bahkan di masa kehidupan beliau pun, ketika terjadi kematian-kematian di antara salah satu anggota keluarga, dia penuh dengan kerelaan dan keikhlasan karena bisa memahami dan mengerti tentang hukum alam ini. Siapapun tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Peristiwa perubahan atau anicca ini di kalangan umat Buddha di saat duka bisa kita lihat ada rangkaian kembang, ya, itu ditulisi dengan anicca wata sangkara atau sabi sangkara anicca. Ini sebuah pesan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga yang membaca bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang memang tidak kekal adanya. Semua orang pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Jadi di saat kita melihat bunga-bunga yang ada di sekeliling peti jenazah, bukan saja kita melihat keindahan, ya, keharuman dari bunga ini, namun juga kita melakukan satu perenungan seperti halnya dengan bunga yang indah ini. Demikian pula kehidupan yang dijalani oleh seseorang adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Namun tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan, Ibu almarhumah pasti semasa kehidupannya telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk keluarga, telah memberikan kontribusinya untuk keluarga. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat beliau itulah melalui pikiran, ucapan, dan tindakan itulah yang akan mengantarkan beliau menuju alam-alam yang lain, tentunya alam-alam yang membahagiakan. Lebih-lebih kita dengan penuh keyakinan telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan demikian: barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Semoga harapan keluarga untuk mendoakan Ibu almarhumah segera terlahir di alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah, semoga jalan yang kalau terang dan lapang, dan keluarga segera merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.